Oki kan memang menilai kalau orangnya baik, terus agamanya baik, terus lingkungannya baik. Oki udah percaya aja gitu aja terus sih. Yang pertama pasti istikharahnya Oki pasti kan. Yang kedua mungkin Oki melihat bahwa Rio punya niat yang baik. Oki bisa melihat pada saat itu Rio cukup bertanggung jawab orangnya, dan memang dia sangat bertanggung jawab. Rio pada saat mendekat dengan Oki, dia terlihat sangat bersungguh-sungguh dan dia menyampaikan niatnya memang benar bahwa dia tidak mau untuk main-main. Dan memang saya melihat hanya hitungan bulan mereka sudah menikah gitu, dan sampai sekarang semakin baik insya Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Oki Stina Dewi binti Sulianto dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallahu laka barakallahu wa jama'a bainakum fi khair. Al-Fatihah. Nah, pernikahan apalagi di ijab kabul itu deg-degan sekali. Saya latihan terus ijab kabul supaya tidak salah, ya kan. Jadi ya deg-degan lah, itu bener-bener rasa syukur begitu nikmat yang Allah kasih kepada saya. Begitu cepat prosesnya juga gitu kan. Dan seperti mimpi. Kalau Oki masih ngerasa ini mimpi, kayak mimpi gitu, karena sangat cepat kan. Iya. Dan apalagi itu pertama kali saya pas belum menikah, Oki salaman, itu pertama kali saya pegangan tangan Oki juga. Iya. Saya cium kening. Pertama kali juga, dan itu yang. Dan saya. Waktu pertama kali cium tangan abang gini, waktu pertama kali setelah ijab kabul, kan pada akhirnya Oki kan sembunyi dulu kan, ijab kabul, kemudian Oki sudah resmi jadi istri abang, Oki datang ketemu abang, kemudian Oki cium. Dalam hati Oki, ya Allah nih tangan lembut banget ya ternyata. Jadi baru pegangan tangan itu setelah menikah itu kan, terus. Dan kita cium kening Oki, dan kita sujud syukur di depan orang kita sujud syukur. Sujud syukur bahwa Allah telah kasih istri yang soleha, yang saya inginkan, yang saya cintai. Dan di dalam sujud itu Oki mendengar abang nangisnya sampai kenceng ya, nangisnya tuh sampai badannya nangis sekali, badannya gemetaran gitu, dan abang bilang makasih ya Allah gitu. Itu yang buat Oki ketika sujud yang mengucapkan hal yang sama, makasih ya Allah, makasih gitu. Ya Allah telah kasih istri yang saya inginkan. Jadi ya, begitu cepat gitu kan, saya kan yakin tapi nggak pede, mau nggak ya gitu kan. Itu yang membuat saya syukur alhamdulillah kepada Allah. Dan saat sungkeman juga sama itu, saat itu kan kakak mamah yang di sana ya. Itu saya salaman ke kakak mama, itu saya lihat ayah dan ibu saya, harusnya ibu saya di sini nih, ibu apa saya nangis ya, harusnya ayah saya dan ibu saya menyaksikan ini semuanya gitu. Jadi waktu saya nyium tangan abang di depan orang itu ketika selesai akad nikah itu, kita berdua nangis, ternyata para orang yang hadir juga nangis gitu melihat proses itu. Nangis karena rasa syukur yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada saya dan kepada abang, bahwa Allah izinkan saya punya suami akhirnya setelah menunggu sekian tahun. Dengan semua orang tolak-tolak yang saya hopeless, kayaknya saya nggak dapet jodoh nih gitu, ternyata ya Allah kasih Bang Rio untuk jadi suami saya. Jadi rasa syukur yang luar biasa itu yang membuat air mata saya nangis deras, karena Allah baik sekali ya ngasih saya suami, Allah baik sekali mengizinkan saya untuk berstatus menjadi seorang istri. Dari akad nikah sampai resepsi malam, sepanjang hari itu pegangan tangan terus. Sampai orang-orang yang datang ke pesta pernikahan, apalagi teman-teman syuting, teman-teman lokasi syuting, cuile, kemudian nikah pegangan tangan terus nggak lepas-lepas gitu. Jadi sepanjang di pelaminan tuh kita pegangan tangan terus nggak lepas-lepas, karena itu pertama kali kita pegangan tangan kan gitu. Sampai sekarang sebenarnya kalau kemana-mana pegangan tangan gitu. Tapi yang lucu banget adalah ketika akad nikah. Setelah akad nikah kan kita pegangan tangan terus, nah itu masih malu-malu. Kemudian kan ada sesi foto kan sama fotografernya, ayo dong pegang pinggang, ayo dong pegang ini begini. Kita tuh yang masih malu-malu, yang gitu, yang masih malu-malu, dan itu udah halal ya? Udah halal, tapi yang itu yang membuat orang-orang yang lihat juga ketawa juga gitu, karena kitanya yang malu-malu gitu deh. Gitu. Jadi awal-awal menikah tuh kita masih agak ada konflik kecil-kecil gitu, karena Oki nggak kenal abang nggak kenal Oki gitu kan, nggak ketemu lah gitu.
seiring berjalannya waktu akhirnya Oki semakin lama semakin paham, oh abang itu orangnya kan Oki itu tipe orang yang sebenarnya kalau ada apa-apa Oki pengen langsung ngomong karena Oki tuh orangnya pelupa kan, jadi harus langsung ngomong supaya nggak lupa gitu. Sementara abang orangnya harus di waktu yang tepat, di saat yang tepat, baru ngomong dengan baik-baik. Oki belajar untuk itu gitu. Jadi apapun yang Oki mau, Oki harus menahan diri untuk sabar dulu di waktu yang tepat, di saat yang tepat, suasana abang hatinya lagi enak, baru Oki ngomong. Iya. 3 kunci hidup? Sabar, syukur, ikhlas. Kalau abang yang ngajarin gitu. Jadi itu, jadi sabar, ikhlas, dan bersyukur. Ya kalau emang ada masalah, ya sabar dulu. Kalau ada musibah, ikhlasin. Dan bersyukur kita masih kasih Allah kebahagiaan saat ini. Kan jadi gini, Oki tuh tipe orang yang pengen tahu abang kemana gitu. Biasanya perempuan gitu kan. Nah abang ya udahlah percaya aja kalau suaminya udah kerja, percaya aja udah biar suaminya tenang bekerja gitu. Jadi tuh awal-awal misalnya nggak ngabarin sih ini gitu. Hal kecil kayak gitu aja bisa jadi bikin konflik awal-awal menikah. Cuman akhirnya semakin kesini ya kita selalu bilang kita gimana ya caranya ketemu di tengah-tengah. Selalu bilang seperti itu. Misalnya hal lain, abang sangat suka nonton, pergi keluar. Oki sangat suka di rumah. Kadang Oki harus gimana ya caranya ketemu di tengah-tengah. Oki bisa nemenin abang juga betah di rumah gitu. Jadi semuanya pembicaraannya abang turunin deh, ada naikin atau Oki turunin abang naikin gitu. Jadi gimana caranya solusinya biar kita ketemu di tengah-tengah dan semuanya enak gitu. Ini yang saya syukuri, isi saya lah udah bener-bener Allah kasih ini gitu. Jadi kalau masalah ya saya sabar aja. Sabar dan itu kalau bahasa sudah enak ya baru kita bahas. Dan pada akhirnya ya kita alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dengan komunikasi yang penting ya. Komunikasi sama patokan agama itu. Betul. Itu dia, saya selalu percaya cinta tumbuh setelah pernikahan. Dan saya selalu percaya juga bahwa sebelum menikah seharusnya tidak patut menempatkan cinta yang berlebihan pada seseorang yang belum tentu jadi jodoh kita. Ketika ketemu sama abang saya tertarik, semakin hari semakin tertarik. Setelah menikah ternyata dengan terbiasa dan bersama-sama itu menumbuhkan cinta. Setelah menikah sebulan kemudian kita pergi umroh, kita ke Mekah, kita ke Madinah. Di Mesir. Kita ke Mesir juga. Dan di situ saya bilang sama abang, kayaknya saya udah mulai jatuh cinta deh sama abang gitu. 1 bulan setelah pernikahan. Gitu. Kalau saya dari awal sudah jatuh cinta. Dari awal kenapa? Dari awal pernikahan DVD, atau? Pernikahan. Oh dari awal lihat ya, DVD. Lihat DVD sudah yakin, sudah ini. Pas menikah gitu kan. Ya semakin yakin dan semakin bersyukur. Jadi saat itu ya bersyukur pada Allah telah kasih istri yang soleha, cantik, pintar, baik, apapun bisa, insya Allah. Tapi abang tuh nggak pernah muji Oki di depan Oki langsung. Ini jarang lah langka. Kan saya selalu bilang abang kok nggak pernah muji sih, nggak pernah bilang cantik sih, nggak bilang apa gitu. Ternyata kata abang ngomong kok sama teman-temannya gitu. Teman-teman ya, saya muji di luar. Sama Oki nggak pernah. Tanya yang lain. Saya selalu bersyukur sama Allah karena suami saya menerima saya apa adanya. Saya bersyukur pada Allah karena dengan Bang Rio saya bisa menjadi seorang istri, anugerah terbesar untuk saya. Dan dengan Bang Rio menjadikan saya sebagai seorang ibu.